Hai. Balik lagi di kontennya Margijar. Kali ini aku akan membawakan materi mengenai penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Kira-kira gimana ya penegakan hukum dalam hukum administrasi negara itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum itu merupakan suatu kondisi di mana berlakunya hukum positif atau hukum yang sedang berlaku dalam praktiknya sebagaimana yang seharusnya patut untuk ditaati. Nah, singkatnya, penegakan hukum ini tujuannya adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang seharusnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ada 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. 1. Hukumnya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berasal dari hukumnya sendiri. Misalnya, karena adanya ketidakjelasan kata-kata dalam hukum atau suatu undang-undang yang dapat mengakibatkan suatu kata menjadi multitafsir. 2. Penegak hukumnya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh kepentingan interest group atau public opinion yang dapat berdampak negatif atau positif. 3. Sarana atau fasilitas. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah keberadaan sanksi, keseluruhan proses penanganan perkara, dan teknologi deteksi kriminalitas. 4. Masyarakat. Pengetahuan akan hukum positif harus dimiliki oleh setiap masyarakat, agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka menurut hukum, juga dapat mengetahui upaya untuk melindungi kepentingannya. Dan yang terakhir, kebudayaan. Faktor ini berhubungan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut berlaku. Nah, untuk mengetahui apa itu hukum administrasi negara, di sini aku menyajikan skema tentang hukum administrasi negara menurut Philippus M. Hedjon. Dari skema tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara ini adalah 1. Hukum administrasi negara merupakan sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. 2. Hukum administrasi negara ini mengatur cara-cara partisipasi warga negara atau masyarakat dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut. 3. Hukum administrasi negara ini sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Dan yang keempat, hukum administrasi negara menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Setelah mengetahui pengertian mengenai penegakan hukum dan hukum administrasi negara, nah kita akan masuk ke materi inti, yaitu penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Menurut Tenberg, instrumen penegakan hukum administrasi negara ini meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan dianggap sebagai langkah preventif, sedangkan penerapan sanksi adalah langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Menurutnya, sanksi ini merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara, sebab diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dalam administrasi negara, ada 4 macam sanksi yang dapat digunakan dalam hukum administrasi negara. Pertama, paksaan pemerintah atau bestuurdwang. Paksaan pemerintah merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk melakukan paksaan dengan tujuan untuk menegakkan hukum administrasi negara. 2. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan. Penarikan ini berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam suatu keputusan oleh organ pemerintah. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan ini adalah sanksi yang disuatif. 3. Pengenaan uang paksa atau dwangsom. Dwangsom dapat dikenakan pada seseorang yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Duangsom ini dianggap sebagai sanksi reparatoir. Dan yang terakhir, pengenaan denda administratif. Pengenaan denda administratif ini tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administratif dalam hukum pajak. Sanksi ini dapat diterapkan oleh pemerintah secara arbiter, dengan syarat tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum administrasi negara. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara diimplementasikan melalui penerapan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini memiliki konotasi yang bersifat negatif terhadap sesuatu, baik secara individu maupun badan usaha yang dikenakan tindakan tersebut. Biasanya, sanksi administrasi ini diberikan oleh instansi pemerintahan yang mengeluarkan atau memberikan suatu izin yang disebabkan satu dan lain hal. Misalnya, karena yang menerima izin menyalahi atau menyimpang dari izin yang telah diberikan. Nah, contoh penerapan sanksi administrasi ini misalnya pada kasus penyimpangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit yang justru limbahnya menimbulkan pencemaran lingkungan atau menimbulkan pencemaran air sungai. Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, siapapun yang melanggar baik individu ataupun badan usaha terhadap suatu undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, dalam hal ini mengacu pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2012, maka dijatuhkan pemberian sanksi administrasi. Nah, adapun sanksi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, teguran secara lisan. Nah, apabila teguran secara lisan ini tidak memberikan hasil yang optimal, maka dapat diikuti dengan pemberian sanksi administrasi yang berupa peringatan secara tertulis. Kedua, paksaan administrasi. Ketiga, uang paksa atau duangsom. Uang paksa ini akan digunakan untuk membiayai kerugian untuk memulihkan kembali lingkungan yang tercemar dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dan terakhir, penerapan sanksi administrasi pada kasus tersebut adalah dengan penarikan izin atau penutupan usaha. Nah, gimana? Kalian udah nyimak kan bagaimana penegakan hukum dalam hukum administrasi negara itu? Pada dasarnya, penegakan hukum dalam hukum administrasi negara itu bertujuan agar keadilan itu dapat tercipta dan agar hukum yang sedang digunakan sekarang ini dapat berlaku sebagaimana semestinya. So, semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat ya bagi kalian semua. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye!